Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya mau membahas lagi ini terkait wireless monitoring ya. Dari video sebelumnya saya menerima cukup banyak request ya teman-teman via Japri ya. Ada juga ya teman-teman yang mengirimkan chat atau pesan gitu ya lewat lapak gitu ya, walaupun tuh lapak punya tetangga ya. Tapi intinya banyak dari teman-teman ya, dan juga teman-teman komunitas juga ya yang langsung japri ke saya minta tolong, minta dibuatkan versi wireless monitoring ini tapi pakai Blink gitu ya, supaya bisa online via web, bisa pakai jaringan apapun bebas dan via internet ya. Karena sebelumnya saya bicara alat wireless monitoring ini untuk yang pakai serial terminal ya, dan itu kan terbatas karena sifatnya lokal ya, jadi pakai hotspotnya sendiri, wifi dari baterainya atau dari SCC ePiver ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ya, saya sudah ya alhamdulillah ya sudah berhasil nih. Dari awal saya rilis video sebelumnya ya yang untuk wireless monitoring pakai serial terminal, itu sudah langsung masuk tuh teman-teman yang community ya, yang yang tahu gitu ya, langsung info ke saya, Pak, tolong dong yang versi Blink aja, jangan ya pakai serial terminal katanya, biar tampilan visualnya lebih menarik. Oke, saya bilang oke, makasih, saya terima masukannya ya. Membagi waktu juga ya teman-teman, saya sambil bekerja soalnya. Alhamdulillah ya selama 3-4 hari lah ya, saya akhirnya berhasil ya. Karena tantangannya teman-teman kalau membuat wireless monitoring pakai Blink itu, yang harus di custom itu ada banyak teman-teman ya. Yang pertama, yang pasti jaringan wifi ya, jaringan wifi teman-teman harus bisa saya custom, harus bisa di setting dan ganti-ganti gitu kan. Yang kedua, parameter blinknya ini bukan cuma out tokennya ya, tapi juga di sini kita bicara servernya ya, itu juga harus bisa di custom. Jadi out tokennya bisa custom, servernya bisa custom, alamat port servernya juga harus bisa custom gitu. Jadi di sini ya teman-teman, saya bicara wireless monitoring yang pakai Blink jadul ya. Kalau ada pertanyaan kenapa nggak pakai Blink IoT yang baru gitu ya, jawabannya sederhana ya. Blink IoT baru itu sudah nggak begitu bersahabat ya dengan hobis dan community seperti kita mungkin. Karena itu dibatasi sekali ya, sulit kita kalau mau menampilkan widget atau parameter cuma 10 biji teman-teman. Nah di sini kan yang saya bahas, alat monitoring yang saya bikin pasti parameter monitoringnya di atas 20 gitu, nggak ada yang di bawah 20 ya. Kalau pakai Blink IoT baru gimana kita punya parameter 20 lebih yang ditampilkan cuma 10, rasanya nggak, kurang oke ya teman-teman. Jadi saya lebih baik kita kembali lagi ke Blink yang jadul ya, karena lebih enak, lebih bisa di custom, bisa pakai, kita cari server gratisan ya, supaya kita bisa tetap pakai Blinknya. Dan juga ringan ya, untuk Android versi 4 juga udah bisa ya yang KitKat. Dan juga parameter yang kita munculkan tuh bisa nggak terbatas, jadi kan kita bebas, kita bisa munculkan semua parameter. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada dua alat ya. Ini serupa tapi nggak sama ya teman-teman. Kita mulai dari yang ini ya teman-teman. Saya bikin alat serupa dengan yang sebelumnya ya. Cuma ini bukan serial terminal, ini via Blink ya. Nah, keterangan alat ini teman-teman, kalau teman-teman baca ya, itu monitoring Narada NPFC untuk baterai Narada ini ya, via Blink. Nah, di sini ada default WiFi SSID ya. Ini default WiFi untuk pertama kali setting ya. Kita pakai WiFi bawaan ya. Nanti nama WiFi-nya atau SSID-nya tuh ISP, ini saya tulis XXXX. Nah, biasanya X ini suatu nomor random atau acak gitu ya, angka berapa. Itu sebenarnya identifikasi dari chipnya ISP yang di dalam ini. Biasanya ISP, misalnya ISP 67 sekian gitu kan nomornya. Itu nama WiFi-nya. Ini WiFi-nya bisa langsung masuk, nanti nggak pakai password ya. Lalu default IP address-nya 192.168.4.1. Nanti kita akan masuk ke portal. Nanti saya akan jelaskan ya, di sini saya tulis, silakan lihat cara settingnya secara lengkap pada link deskripsi. Nanti saya akan sertakan link ya untuk memberikan tutorial lengkap untuk teman-teman supaya bisa pakai alat ini dengan sangat mudah ya. Tutorialnya pemula atau awam pasti bisa, karena saya urutkan satu persatu secara sistematis ya, jadi gampang. Nah, yang ini untuk Narada. Nah, pada video ini juga saya langsung bahas sekaligus ya. Mohon maaf, mudah-mudahan sih teman-teman bisa sabar ya kalau agak lama. Yang kedua, untuk ePiver saya bikin juga sama teman-teman. Jadi untuk SCC ePiver juga saya bikin alatnya yang sama, yang bisa dimonitor di Blink. Saya akan praktekkan caranya, tapi sebelum itu teman-teman ya, saya akan buka dulu ya teman-teman
cara settingnya tadi yang saya jelasin di sini ya. Di sini kan ada tulisan nih, silakan lihat cara settingnya ya. Nah, di sini teman-teman kalau saya ambil sebuah handphone Android ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Saya sudah sertakan di link ya. Nanti teman-teman bisa download caranya ya supaya enak. Dan di sini saya sudah memberikan sampel projectnya, jadi tinggal dipakai di scan aja ya, kayak scan untuk QR code gitu. Langsung teman-teman, ini khusus yang awam sih sebetulnya ya. Kalau teman-teman yang awam atau pemula nggak usah bikin-bikin kan, jadi lebih gampang. Tapi kalau yang sudah advance nanti mau dirubah-rubah widgetnya atau mau bikin sendiri silakan ya. Saya memberikan contoh untuk level yang paling awam di sini. Nah, saya udah bikin tutorial ada 2 ya. Untuk Narada NPFC dan juga untuk ePiver. Contoh misalnya untuk Narada ya, saya buka nih ya. Ini tutorial ini ada di link deskripsi ya teman-teman ya, bisa di download ya. Nih coba saya download ya. Nah, oke ya, open ya. Nah, saya buka dulu teman-teman ya sebentar. Nah, jadi gini teman-teman, saya giniin kali ya supaya lebih enak lihatnya. Nah, di dalam tutorial ini teman-teman ya, saya bilang di sini, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi cara setting awalnya ya untuk Narada, nanti untuk yang ePiver juga sama kok. Saya sertakan juga tutorialnya buat teman-teman. Jadi pertama, download aplikasi Blink versi jadul ya. Di sini saya bilang versi jadul. Saya sarankan versi 2.27.14. Bisa juga pakai versi yang deket-deket ini masih oke ya. Lalu di sini juga saya tulis kenapa tidak pakai Blink IoT baru. Karena Blink IoT baru tuh parameternya terbatas, cuma 10 ya teman-teman. Kita mau nampilin parameter yang jumlahnya udah pasti di atas 20. Jadi nggak mungkin pakai Blink baru karena ya mungkin aja, cuma harus bayar. Jadi di sini saya tetap kita tentunya kalau bisa ya ngapain bayar ya teman-teman. Kita pakai yang gratis dong, nggak usah bayar ya kan. Makanya kita pakai Blink jadul. Jadi teman-teman nanti googling aja untuk download aplikasi Blink jadulnya. Ini saya berikan contoh ya linknya. Ini bisa diklik kok teman-teman kalau mau diklik ya. Mungkin di sini nggak usah ya. Nah lalu cara kedua ini ya, langkah kedua, kalau udah terinstall Blink pada Android, nanti teman-teman bikin lakukan sign up atau create account. Di sini juga ada nih. Nah ini saya munculin juga di sini teman-teman supaya jelas ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah ya cara-caranya. Nanti pencet yang mana, pencet yang mana. Nah nanti juga untuk kalau udah masuk Blink juga ada projectnya ya, QR code-nya saya sertakan di sini, tinggal di copy. Nanti sisanya kita akan masuk ke settingan ini ya, portal WiFi, karena di sini saya buat custom semua teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir ya, WiFi-nya bisa custom, Blink-nya juga bisa custom. Jadi bisa dirubah-rubah. Ya intinya sekali beli pakai alat ini ya, bisa dipakai terus-terusan. Ngerubah WiFi bisa ya, ngerubah parameter Blink, auto token, servernya, portnya, itu bisa semuanya di custom ya. Nanti kayak gini contohnya ya teman-teman ya. Saya hanya ngasih contoh ya. Termasuk contoh server misalnya tuh, server yang itu tuh teman-teman. Kayaknya masih aktif nih. Kemarin sempat mati kayaknya lebaran, cuma sekarang saya lihat masih aktif ya. Kalau masih bisa ya kita pakai aja ya. Oke, kira-kira ini teman-teman, nanti tutorialnya lengkap ya teman-teman ya, sampai terakhir, sampai dia bisa connect ya. Nanti seperti ini kira-kira tampilannya, tapi nanti saya akan praktekkan ya. Ini contoh yang udah saya bikin ya, widgetnya untuk baterai Narada ini ya. Nanti teman-teman bisa rubah sendiri kalau mau ya. Yang jelas di sini semua parameter virtual pinnya saya sampaikan teman-temannya, mulai dari V0 ya, baterai parameternya yang utama, sampai sel parameternya ya, untuk tegangan per selnya juga saya sampaikan. Di sini total ada 22 ya parameternya, karena dari V0 sampai V21 ya. Nanti kalau mau dirubah-rubah juga bisa sendiri ya. Kalau misalnya widgetnya pengen dirubah, nggak mau yang seperti contoh yang saya buat, itu mungkin teman-teman ada yang seleranya misalnya kurang cocok, pengennya yang pakai apa gauge gitu, yang kayak jarum-jarum begitu, atau yang gimana, terserah lah ya. Itu kan selera. Saya hanya bikin contoh, nanti yang jelas bisa dirubah-rubah. Yang penting pendefinisian virtual pinnya ya, urutan virtual pinnya seperti ini, nomor misalnya V0 tuh ini, lalu yang V1-nya ini, nanti sampai V21 ya teman-teman. Saya akan praktekkan aja teman-teman ya. Untuk setting pertama biasanya kita masuk dulu ke access point defaultnya ya. Sebentar nih teman-teman, ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman ya, saya langsung aja, saya akan coba setting ya. Ini yang untuk ini ya, paper nanti ya, ini ke SCC yang ini. Saya taruh dulu yang satu ini ya, kita bahas dulu yang Narada. Nah yang ini kan untuk yang Narada ya teman-teman ya. Nah caranya ini kayak kemarin ya, kabelnya udah saya sertakan juga nanti ya. Ini tinggal dicolok aja ya teman-teman ya. Ini tinggal dicolok ya teman-teman. Ini juga tinggal dicolok nih, kabel RS485-nya mau dicolok sekarang juga boleh ya, nggak apa-apa. Colok aja. Nah misalnya ini saya colok ya untuk power supply. Plek ya kan udah nyala ya. Saya taruh di sini kan. Nah udah.
Nah, pada handphone, teman-teman, sebentar ya saya buka ya. Oke, teman-teman, saya akan praktekkan cara settingnya ya, satu persatu. Tadi alat yang udah kita colokin, ya udah dicolokin aja ya. Sekarang kita bahas dulu cara setting yang pertama ya. Pada handphone Android kita ya, teman-teman ya. Kita buka aplikasi Blink ya. Jadi saya punya Blink yang kayak gini nih Blinknya teman-teman, yang ini ya. Nah, yang ini nih. Bukan yang ini Blink IoT baru ya. Kita nggak pakai ini ya. Kita pakainya yang jadul nih, yang ini nih. Saya akan masuk ya, teman-teman. Klik. Nah, teman-teman kalau lihat masuk pertama Blink ya, tampilannya kan dia kayak gini ya, tampilan pertama. Yang kita lakukan pertama kali ya teman-teman, kita akan create new account. Klik yang ini teman-teman. Nah, klik. Email, di sini kan kita suruh isi email dan password. Ini jangan dulu diisi teman-teman, tapi kita ke bawah dulu. Ada tombol kayak apa ini ya, titik 3 nih, kayak apa nih, kayak lampu merah lah ya. Ini klik dulu nih, klik ya kan, tombol titik 3 ini kita klik ya. Nah, sudah. Di sini teman-teman pastikan settingnya ke custom ya, switch ini ke custom. Lalu di sini masukkan nama servernya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini masih bisa dipakai, ini servernya ya. Ini server kita kok nasional ya. Ini kemarin sempat down kayaknya, cuma sekarang saya lihat kayaknya aktif nih. Jadi ini bisa dipakai ya. Kalau mau pakai server ini, kalau mau pakai yang lain juga boleh ya. Silakan cari aja server yang gratis lah ya. Nah ini port numbernya segini ya, 9443. Nah, teman-teman catatannya, port number pada aplikasi di handphone dengan nanti pada saat coding ke alat ya, itu bisa beda ya. Jadi kalau misalnya di sini port servernya 9443, yang untuk nanti setting di portal untuk ke coding alat, itu bisa bukan 9443 ini, bisa aja dia 8080 atau berapa. Ini sebagai contoh ya, biarkan kayak gini, custom, ini nama server, ini portnya begini. Bisa pakai yang ini nih, kayaknya masih aktif nih, mudah-mudahan ya. Nah, lalu teman-teman, di sini ya, ini saya masukkan contoh aja untuk emailnya. Misalnya pakai contoh yang udah saya buat ya. narada.01.blink. Ya, kayak gini saya bikinnya. Ini teman-teman, kalau ininya teman-teman pakai email sendiri ya. Maksudnya pakai email masing-masing ya. Ini cuma contoh, nggak usah diikutin kalau kayak gini ya. Ini saya bikin email sendiri, kebenaran buat ngetes aja nama emailnya kayak gini gitu ya. Kalau teman-teman emailnya apa ya, tulis emailnya masing-masing ya. Nah gini contohnya gini teman-teman, saya udah ketik email saya misalnya ini ya, yang bawahnya tadi seperti tadi ya, settingan servernya, baru kita sign up. Nah kita akan langsung masuk, berarti servernya tadi jalan kan. Nah kita akan langsung masuk, tampilan awalnya kayak gini ya. Udah, ini klik aja, got it, udah kan. Nah di sini teman-teman ya, ini kita bisa bikin sendiri, bisa juga langsung pakai scan QR code ini. Nah, contohnya ini teman-teman. Nah, saya akan scan ya QR code-nya gini ya. Ini akan saya scan nih. Nah, tadi saya sempat print kertas aja gini teman-teman. Sorry, ini printer saya juga jelek ya. Yang tutorial tadi saya bikin itu, saya sempat print kertas, nggak apa-apa. Yang penting ada QR code-nya ya. Kita akan scan, kita akan coba scan QR code yang dari kertas ini aja teman-teman. Jadi sangat sederhana ya. Jadi saya setting ini untuk ini ya. Contoh ya. Nih, ini saya deketin teman-teman nih. Nah gini, nah dia langsung muncul teman-teman ya, tuh dia langsung keluar semuanya nih, widget yang udah saya bikin untuk Narada. Tapi ini belum aktif. Kalau langsung di play, ini kan yang segitiga ini play ya, kalau langsung di play dia pasti merah, tandanya offline. Ini nggak nyambung, ini nggak ada nilainya semuanya, angkanya kan. Nah sekarang kita masuk dulu ke tanda yang segi 6 ini, klik ya segi 6 ya. Di sini teman-teman ya, ini kan karena udah pakai project yang udah saya bikin dari template ya. Ini kalau buat pemula caranya begini aja biar gampang ya, jadi nggak usah bikin apa-apa. Klik aja di sini copy all ini. Ini untuk copy out tokennya. Copy all gitu kan. Nanti dia bilang nih, copy out token, copy to clipboard. Teman-teman cari jaringan WiFi sekarang ya. Caranya teman-teman buka handphone untuk setting cari jaringan WiFi. Nah, teman-teman cari di handphone jaringan WiFi yang namanya ini. Sorry sambil saya tutup ya teman-teman ya. Nah, cari jaringan WiFi yang namanya kayak tadi saya bilang ISP, lalu sekian angka-angka chip ID-nya. Nah, ini contohnya ini. Nah, teman-teman masuk ke jaringan ini baru sekarang ya. Masuk ke jaringan ISP sekian ini, masuk ke WiFi ini ya. Sebentar saya masuk. Nah, begitu saya masuk ya. Tentu dia akan seperti ini tampilan basicnya ya. Nah, gini nih, connected without internet. Ya udah nggak apa-apa teman-teman, memang seperti ini ya. Sesudah seperti ini teman-teman ya, baru teman-teman buka browser apa aja ya, Google gitu boleh ya. Nah baru sekarang ketik di Google teman-teman ya,
alamat defaultnya tadi ya. 192.168 ya, .4.1. Kayak gini teman-teman ketik ya. Ketik di browser sesudah connect ke jaringan WiFi ISP sekian-sekian tadi itu. Nah, ini saya klik ya. Tunggu bentar ya. Biasanya dia loading. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk ke portal sekarang. Nah, ini portalnya saya bikin kayak gini ya, pakai nama akun saya juga, karena ya lumayan juga nih bikinnya ya. Jadi saya kasih nama buat kenang-kenangan lah ya. Nah, teman-teman di sini parameternya bisa di setting semua nih. WiFi teman-teman nanti tinggal di setting ya. Blinknya juga bisa. Nah, ini cuma info sama reset. Nah, di sini sebaiknya mulai dulu dengan blink teman-teman. Jadi saya akan klik ya configure blink ya. Nah, saya kasih contohnya nih teman-teman ya. Ini kalau masuknya agak lama nggak apa-apa. Nah, ini contoh nih teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah, ini mestinya kosong nih ya. Ini kan contoh bekas sebelumnya kali ya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Saya hapus gini ya. Nah, yang sudah kita copy tadi di halaman blink itu, kita paste ke sini. Sorry, bukan yang ini ya, yang ini nih. Nah, yang atas ini. Nah, ini nih ya. Kita paste ke sini, paste. Nah, inilah auto token kita udah masuk teman-teman. Auto token udah masuk. Nama servernya ya biarin aja ini ya. Lalu portnya diisi 8080. Baru pinnya, ini saya kasih pinnya pin standar ya teman-teman, diisi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah cuma gitu aja. Baru teman-teman save ya. Dia akan jalan ya. Kalau jalannya agak lambat, kadang-kadang dia soalnya double ya kerja serial alat ini, baca juga dan juga connect ke sini. Jadi nggak apa-apa, tunggu aja teman-teman kalau agak lama. Nah, ini udah nih ya. Nah, dia akan muncul gini, your setting successfully configured. Please reboot. Nah, sebelum reboot teman-teman, sekalian aja kita masuk dulu ke yang tadi itu. Kita bisa pencet back yang tadi ya, atau kita masuk lagi ke ini juga bisa ya, pakai alamat ulang lagi begini, atau kita klik tombol back yang tadi ya, itu bisa juga. Kita masuk sekali lagi untuk setting WiFi sekarang teman-teman. Contoh ini ya. Nah, tadi kan blinknya udah kita setting ya. Sekarang kita configure WiFi teman-teman. Sebentar ya. Baik teman-teman, dia sudah deteksi ya teman-teman ya. Dia udah deteksi nama semua jaringan WiFi ya. Cuma mungkin di sini saya tutup aja ya, karena ini kan ya pribadi juga teman-teman ya. Jadi, nah ini teman-teman ya. Contoh ini saya tutup ya pakai kertas ya. Ini sudah ada nama jaringan WiFi yang ada di daerah di sekitar tempat saya ngetes ini ya, di rumah saya ya. Nah, kita tinggal masukin aja salah satunya nih. Kita masuk ke jaringan WiFi kita sekarang ya. Contoh ini saya akan masuk, itu ada sinyalnya tuh, yang persen-persen tuh sinyal WiFi-nya. Kita klik salah satu, lalu ketik passwordnya, baru kita save. Gitu aja teman-teman. Contoh ini saya masuk ya teman-teman ya. Sesudah masuk ke WiFi ya, kita pilih jaringan WiFi-nya, kita tulis passwordnya, baru kita save. Nah, sesudah di save, dia akan muncul kayak gini teman-teman nih. Ya. Kredensial ini udah save ya, ini di save-nya ke EPROM. Nah, ini teman-teman, ini sudah di save ke EPROM. Nah, sekarang teman-teman, udah cuma begini aja. Kita tinggal, ini handphone saya taruh aja di sini ya. Handphone saya taruh ya. Ini teman-teman, tinggal kita reboot. Rebootnya gimana? Cabut aja ininya teman-teman nih. Klek, cabut gini. Ya udah berapa, 2 detik, 3 detik cukup. Colokin lagi begini teman-teman. Sek, udah teman-teman. Begitu aja teman-teman. Settingnya cuma begitu. Nah, di sini ya teman-teman, saya akan buka project saya di Blink tadi ya. Ini ya. Ini project saya di Blink nih ya. Nah, ini sekarang mestinya kalau di play udah nyala nih teman-teman. Cuman mungkin supaya ini jelas ya, sorry sebentar ya. Ini baterainya kayaknya belum nyala ya. Sebentar saya nyalain dulu teman-teman ya. Saya kasih charger aja deh nih. Saya kasih charger supaya dia bangun aja teman-teman baterainya. Kalau bangun kan dia lebih cepat ininya. Deteksinya ya, langsung nyala. Saya bangunin dulu baterainya ya, supaya bangun. Nah, kayaknya udah tuh ya. Nah, terus teman-teman, di sini ya tadi ya. Di sini teman-teman kan sudah tadi ya. Ini tinggal kita play aja nih ya, karena tadi udah masuk tokennya. Klek. Nah, teman-teman lihat tuh. Langsung dia baca sekarang teman-teman. Udah cuma begini aja ya. Dan di sini juga mulai nih live recordnya ya. Tuh live recordnya jelas dia, tegangannya berapa tuh, 49, berapa sesuai ini lah ya, 49,1 nih ya. Masuk nih teman-teman ya. Jadi yang saya tampilkan di sini teman-teman, contoh battery voltage, battery current, battery power, capacity AH. Ini kayak saya cuma segini ya, karena kan cuma 25 AH, saya nggak bahas lagi. SOC saya 70,7%,
battery temperature 31 derajat Celcius. Ini kurvanya. Ini tegangan per selnya. Udah nih. Tegangan per sel ya, sel 1 sampai sel ke-15 plus baterai SOH ya. Ini contoh ya teman-teman, contoh kalau saya tadi kasih charger ya. Ini charger saya taruh sini aja nih. Ini chargernya ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Kalau kita cas kayak gimana dia reaksinya? Dia reaksinya langsung ya, karena ini kan monitoringnya real time ya. Contoh nih ya teman-teman, ini sambil saya pegangin, sorry ya. Misalnya gini teman-teman, contoh ya, kalau ini saya konekin coba ya, mau nggak dia nih? Current 2,1 ampere ya, 103 watt ya. Ini saya ngecas nih. No, kurvanya naik tuh ya, kurvanya agak naik karena ini saya set di untuk 1000 sampai minus 1000 sampai 1000. Nah, kalau saya cabut ya, ini saya cabut nih teman-teman. Klek, saya cabut. Dia balik ke 0 nih, sebentar aja update. Karena dia kan real time ini ya. Nah, 0 lagi kan teman-teman? Udah nih. Jadi monitoring real time baterai kita itu udah berjalan. Cuma begini aja teman-teman. Kalau nanti misalnya mau merubah lagi ya, mau merubah settingan lagi, kita tinggal masuk ke portal. Nah, cuman perbedaannya teman-teman, ini kan udah jalan ya. Ini sekarang ini udah jalan nih. Ini udah jalan terus nih teman-teman. Setiap dia booting awal juga, dia akan masuk ke jaringan WiFi yang sudah kita setting sebelumnya. Ya, karena itu disimpannya di EEPROM-nya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita mau ngerubah teman-teman ya, sekarang mungkin ada pertanyaan, gimana kalau kita mau ngerubah jaringan WiFi atau settingan ini? Nah, caranya itu sebenarnya gampang ya. Sekarang kan barang ini teman-teman, kita kan sudah setting WiFi tadi ya. Dia sudah connect ke suatu WiFi yang udah kita setting tadi, misalnya WiFi di rumah kita ya. Tentu dia sudah connect ke suatu IP address yang bukan nilainya segini lagi. Karena ini kan nilai standar pertama kali setting ya, sebelum kita definisikan jaringan WiFi kan. Nah, sekarang caranya kalau teman-teman mau masuk ke portal ya. Kalau teman-teman mau masuk ke portal yang tadi ya. Kalau misalnya teman-teman ketik gini ya. Ketik lagi gini teman-teman. 192.168.4.1. Nah, ini nggak akan bisa masuk ya teman-teman ya. Ini saya contohin aja. Karena dia sudah berubah. Wi-Fi-nya kan tadi sudah kita setting ya. Dia masuk ke jaringan Wi-Fi kita dengan IP address tertentu. Udah bukan di sini lagi. Ini kan settingan awal. Nah, sebagai contoh ya, untuk mengidentifikasinya itu caranya gampang teman-teman. Kalau teman-teman punya aplikasi atau download ya, bisa dibantu aplikasi-aplikasi semacam ini tuh kalau mau teman-teman. Misalnya download Net Analyzer ini ya. Download bisa pakai download aplikasi ini, contoh ya. Gampang kenalinnya. Contoh teman-teman misalnya. Kita bisa melakukan scanning LAN ya dengan aplikasi ini ya. Jadi menunya kayak gitu teman-teman, scanning LAN ya, LAN scan. Ini saya tutup aja karena ini ya. Nah, contoh kasus di saya ya teman-teman ya. Contoh kasus di saya ya. Itu ada beberapa jaringan misalnya nih yang connect ke WiFi saya. Ini contoh aja teman-teman ya. Nih. Nah, yang alat ini teman-teman itu gampang kenalinnya. Dia itu tulisannya pasti ekspresif ya. Ini kodenya ekspresif karena ISP ini kan buatan ekspresif ya. Ekspresif Incorporated INC ini. Dan lihat di bagian sini, dia itu bukan hanya P itu kan pingable kalau di sini ya. Dia ada juga logo W-nya. W itu artinya dia punya website. Nah, yang kita connect ini udah pasti yang ada W-nya ini. Udah pasti dia yang ini nih. Karena dia punya website. Ada W dan P. Udah pasti yang itu. Berapa IP-nya ini? 192.168.18.231 ya. Sorry, ya. 231. Saya akan masuk ke IP address ini. Contoh aja, teman-teman. Ya. Jadi yang tadi itu, IP address-nya udah bukan yang ini lagi ya. Bukan 4.1 lagi. Salah nih ya. Tapi sudah ganti jadi yang tadi itu sesuai analyzer network tadi. Tadi 18 ya, 18.231. Contohnya gini teman-teman nih. Udah ganti ini IP address. Kalau saya masuk, contoh ya ini ya. Tentu saya akan masuk lagi ke portal tadi. Kalau saya mau rubah-rubah lagi settingan. Nah, ini teman-teman, balik lagi dia ke sini ya. Di sini kita bisa setting ulang lagi. Misalnya mau ngerubah WiFi, mau ngerubah Blink ya, mau ngerubah server, mau ngerubah out token gitu ya, bisa. Dan juga di sini juga ada satu opsi ya. Kalau teman-teman mau booting ulang lagi supaya kembali ke IP address yang ini ya, IP address default yang 192.168.4.1 ini, itu bisa juga di sini. Di sini ada boot option, bisa dipilih ya. Bisa dipilih, sorry ini contoh boot option saya masuk. Nah, ini nih, bisa normal mode ya, bisa juga ke AP mode atau access point mode, ini balik ke yang 192.168.4.1 ini. Nah, jadi sekarang
ini sudah terkonek nih teman-teman ya. Saya balik ke main menu coba ya, main menu. Nah, jadi sekarang alat ini sudah terkonek dengan IP address segini ya. Udah berubah, makanya kita kalau mau masuk ke portal ini, mau ngerubah-rubah setting, IP address-nya udah bukan yang awal ini. Caranya cari IP address-nya dengan alat tadi yang saya tunjukin misalnya ya, pakai network analyzer itu. Oke, kira-kira teman-teman ini ya. Oke teman-teman, sekarang ini sudah berjalan ya. Monitoringnya sudah online terus nih ya. Ini update terus ya, termasuk tegangan selnya juga ini update terus ya. Nah, cuma sekarang untuk membuktikan aja teman-teman ya, ini kan sorry, nah ini kan di sini current sama powernya masih 0 ya, karena baterainya kan cuma dibiarin aja begitu ya. Nah, untuk membuktikan ini real time dan oke gitu ya, saya akan kasih charger aja begini ya di baterainya ini supaya kita lihat reaksinya di sini teman-teman ya, sebentar. Kayak gini teman-teman ya, sebentar saya akan coba ngecas saja supaya dia ngupdate nih currentnya dan powernya udah nggak 0 lagi ya. Sebentar ya, kayak gini ya, saya sambungin tuh teman-teman. Mana nih, nah gitu ya, saya sambungin, tunggu sebentar ya. Nah itu lihat teman-teman ya, dia ngupdate ya. Sekarang currentnya 2,2 ya, powernya ngecas dengan 108 watt gitu ya. Grafiknya juga ngupdate tuh, agak naik tuh kurvanya, karena mungkin saya bikin skalanya agak jauh ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya dia akan ngupdate terus teman-teman ya. Ini real time ya. Current dan power kalau angkanya positif berarti dicas ya. Kalau angkanya negatif berarti baterainya dipakai. Ini kalau saya lepas ya, saya lepas casan tangan saya ini ya, saya lepas, saya lepas ya. Tentu dia akan balik ke 0 ya teman-teman. Jadi ini membuktikan monitoring ini udah berjalan online ya. Kita bisa akses lewat jaringan apapun ya, lewat 4G bisa, pakai WiFi bisa, yang penting jaringan internet ya. Ini aja teman-teman ya untuk yang Narada, sangat sederhana ya. Kita akan coba lanjut untuk bahas satu lagi ya, untuk yang cara serupa ya, kayak gini untuk yang SCC ePiver. Oke baik teman-teman, ini alatnya masih saya taruh ya, belum saya connect. Kita balik lagi ke Blink ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan lagi cara setting Blinknya supaya jelas ya. Saya coba zoom kalau bisa ya sedikit. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, saya akan mulai. Pertama teman-teman, kita masuk Blink ya, biasa ini ya, halaman depan. Kita masuk login ya, biasa ya. Kita login teman-teman, atau create new account ya, sorry kalau belum punya ya. Ini tadi saya sudah kasih contoh ya, kalau create new account seperti apa, atau login juga sama aja sih kurang lebih. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Sorry saya pegang dikit ya. Saya punya akun seperti itu ya. Namanya epiver.01.blink, maksudnya email ya. Ini akun email. Teman-teman masukin email sendiri aja ya. Ini passwordnya saya tulis dulu teman-teman ya, sebentar ya. Nah lalu yang penting di sininya teman-teman ya. Ininya sama ya teman-teman ya. Settingannya pakai yang tadi aja nih ya. Sorry, fokusnya gimana gini. Ya ini servernya ini ya. Switchnya di custom, servernya ini, portnya ini. Masukin alamat email teman-teman ya. Sudah itu sign up atau login ya, sama aja ya. Nah saya akan masuk coba ya. Nah sorry, kalau saya taruh ya teman-teman. Nah ini kan masih kosong ya teman-teman ya. Nah caranya teman-teman, saya sudah buat juga ya teman-teman, kebetulan. Ini kalau saya tunjukkan di tab ya sedikit. Ini yang untuk SCC ePiver juga sama ya, saya jelasin prosesnya nih ya, seperti ini kayak tadi ya nih, kalau saya kecilin sorry ya. Nah, saya jelasin prosesnya semua dan juga bisa dibaca sendiri ya, ini sangat mudah dan sistematis kok. Nah, ininya udah saya bikin nih, apa namanya, QR code-nya. Nah, makanya yang ini ya, kita bikin aja nih ya projectnya. Kita bikin scan ini aja. Ya, teman-teman ya. Kita bikin pakai scan ini ya, klik. Nah, kita scan, kita masukin aja ini teman-teman nih ya. Saya masukin ini nih, mana scanningnya nih, bisa nggak nih, coba plak. Nah udah tuh teman-teman ya, nih dia udah scanning ya. Jadi yang di scan itu projectnya bentuknya kayak gini nih ya, widgetnya teman-teman ya. Nah kira-kira widgetnya seperti ini cuma saya bikin aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau rubah sesuai selera silahkan dirubah ya. Nah widgetnya kayak gini ya. Nah yang penting teman-teman ya, sekarang kayak tadi saya bilang, ini kalau langsung di play dia nggak bisa ya, dia offline ya, dia belum nyambung nih, nggak ada indikatornya ya, dia nggak bisa baca apa-apa. Ininya juga belum disambung ya, kalaupun disambung akan tetap sama karena belum connect. Nah caranya tekan dulu yang segi 6 ini ya, kita copy ini, copy all ya, klik,
untuk auto tokennya sampai ada tulisan gini, copy to clipboard. Sudah ini di copy ya. Nah, baru kita sekarang teman-teman kita taruh dulu handphonenya ya. Nah, alat ini kita colokin nih. Ini saya colokin ya ke SCC ePaper ya. Ininya apa namanya? RS485-nya. Alat ini juga sama teman-teman. Ini nggak perlu power supply sama sekali ya. Ini nggak perlu power supply sama sekali. Jadi enak teman-teman, tinggal colok ininya aja nih ke komnya SCC. Saya colokin bentar ya. Saya colokin ya. Oke, udah saya colokin tuh teman-teman ke komnya SCC ya. Mungkin nggak usah saya tunjukin, nggak apa-apa ya, cuma nyolok ke kom SCC aja teman-teman ya, nggak ada yang lain kok, cuma itu aja. Nah, lalu di sini teman-teman ya, seperti biasa ya, kita buka setting di Android kita deteksi WiFi teman-teman ya. Nah, kita coba deteksi WiFi. Nah, di sini ya, saya ngasih contoh lagi sama teman-teman ya. Saya punya jaringan WiFi yang namanya ini teman-teman. Sorry, sambil saya tutup ya. Nah, itu teman-teman tuh. ISP sekian tuh angka ya, berupa angka kode nomor chip. Nah, kita masuk ke jaringan ini sekarang teman-teman. Masuk kita ke jaringan ini ya untuk bisa masuk ke portal ya. Portal pertama maksudnya. Kita masuk ke WiFi ISP ini dari handphone Android kita ya, sebentar. Saya akan masuk ya. Biasa dia ya, pesannya kurang lebih gini nih ya. Checking. Nah, udah connect without internet. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman ya. Memang seperti ini kok ya. Nggak apa-apa. Nah, lalu teman-teman, kita dengan cara yang sama tadi ya. Kita buka browser ya. Kita buka browser Google gitu ya. Kita ketik teman-teman 192 ya. 168 ya. Titik 4.1 ya untuk alamat default yang pertama kali ya untuk setting. Nah, masuk kan teman-teman kan? Kita udah masuk ya. Sekarang kita seperti tadi saya bilang, untuk pertama kali setting ini, setting dulu blinknya ya. Kita masuk ke configure blink ya. Nah, ini ada kayak tulisan gini, nggak apa-apa ya. Karena baru pertama kali di setting nih kayaknya nih. Kita select all aja, kita hapus ya. Juga saya select all ya, sebentar. Saya hapus gini ya. Nah, ini akan saya masukkan yang tadi udah kita copy ya dari Blink, kita paste di sini sebagai Blink token. Paste ya, paste di sini udah jadi ya. Nah, Blink servernya diketik aja. Kita pakai misalnya ini teman-teman namanya ya. IoT ya. Dot ini ya. Ini bisa pakai yang lain juga ya, teman-teman ya. Ini saya ngasih contoh aja. Kayaknya mudah-mudahan masih aktif yang ini. Oke, portnya 8080 ya. Pinnya masukin 1 2 3, 4, 5, 6, pinnya standar ya. Baru kita save. Tek, ya. Save ya. Nah, sudah nih infonya. Sudah di save ya, configure. Nah, sekarang kita bisa pencet back atau pencet lagi yang tadi teman-teman, yang 192. Nah, ini balik lagi ke sini, ke portal pertama lagi. Tadi kita baru setting WiFi. Setting Blink. Sekarang kita setting WiFi-nya. Klik, kita setting WiFi ya. Sebentar. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Ini saya tutup aja ya, akan muncul jaringan WiFi seperti ini ya. Tinggal dipilih salah satunya dengan kekuatan sinyalnya itu mulai dari 64% sampai yang paling lemah 18%. Ini silakan connect ke jaringan WiFi di rumahnya teman-teman. Lalu masukin SSID-nya, diklik, ketik passwordnya, dan di save teman-teman ya. Contohnya ya. Saya sudah buat nih teman-teman, contohnya ya. Jadi nanti dia akan ada pesan seperti ini ya kalau sudah. Nah, ini kredensialnya udah di save. Sekarang trying to connect ISP ke networknya ya. Nah, sesudah seperti ini teman-teman ya, kabel colokan yang ke SCC ya, itu kita cabut aja teman-teman. Kita cabut sebentar lalu kita colok lagi. Nah, ini handphone saya pegang, saya ambil ya supaya jelas teman-teman. Nah, ini kan SCC saya tadi ya. Ini kabelnya kan ke sini nih, ke komnya ya. Ini saya cabut dulu nih. Nah, saya cabut nih gini kan. Ini kabelnya ini nih ya. Ini kabel yang nyambung ke sini nih. Kabelnya punya alat ini ya. Sekarang udah saya cabut, saya colokin lagi nih ya. Cukup berapa detik aja sih supaya dia nge-reset ya. Saya colok lagi nih teman-teman, bentar ya. Mana nih komnya nih. Nah, udah ya. Sekarang udah nyolok lagi nih kabelnya ya. Kabel komnya udah nyolok lagi ke alat ini. Sekarang handphonenya saya taruh lagi ya teman-teman ya, supaya jelas ya. Saya balik lagi ke sini ya. Tadi saya nunjukin ini aja, nunjukin memastikan cara ngeresetnya. Cabut dulu ininya, apa namanya, port RS485 ke SCC-nya. Nah, ini udah nyambung nih. Sekarang caranya teman-teman ya,
kita sekarang ya, kita tinggal connect ke Blink ya. Kita masuk lagi ke Blink yang tadi teman-teman ya, masuk lagi ke halaman Blink yang tadi ya. Kalau saya taruh jelas nggak sih? Mudah-mudahan aja masih jelas ya. Nah ini teman-teman ya, di sini sekarang ini mestinya monitoringnya udah jalan ya, karena tadi kita udah setting Blink dan setting WiFi kan. Sekarang saya balik ya, saya balik ke sini ya. Nah sekarang teman-teman, ini tinggal saya play aja nih. Coba saya tes ya, saya play, klik. Nah dia mestinya ngupdate nih udah nih teman-teman nih ya. Ini contohnya nih teman-teman nih, ini udah update nih ya. Jadi sekarang input voltage-nya sekian ya, 14,5 volt, ini udah update ya. Lalu current-nya segini karena udah sore ya, udah mendung. Powernya dari solar panel cuma 3 watt ya teman-teman, kecil banget. Baterai SOC 71% ya. Temperatur segini. Lalu ini ada banyak ya parameternya teman-teman ya, di bawahnya nih ya. Masih ada lagi nih ya. Ini nggak bisa saya bikin satu halaman ini nih, ini banyak nih ya. Ada PV minimum voltage yang pernah direkam PV, lalu maksimumnya, baterai minimum pernah segini, baterai maksimum pernah segini ya. Energi harian segini hasilnya, energi bulanan, ini konsumsi ya, ini tadi produksi, kalau ini konsumsi energi harian, konsumsi energi bulanan, total energi yang udah kita kumpulkan dari solar panel segini ya, sekian kWh, ini baru sedikit. Lalu ada CO2 reduction-nya katanya berapa kilogram ya, ini data dari dalamnya aja saya keluarin. Lalu ini ada kurvanya juga ya, kurva produksinya ini. Untuk saya keluarinnya cuma charge power sama load power ya. Nah untuk contoh ya teman-teman, sekarang ini kan loadnya masih 0 ya, loadnya masih 0 ya. Saya coba nyalain loadnya. Nah ini untuk contoh, ini kan loadnya masih 0 teman-teman ya. Saya coba nyalain load manual aja teman-teman ya, untuk ngeliat aja nih, coba ya. Saya nyalain beban manual, bisa nggak ya? Atau saya matiin aja teman-teman ya. Sorry. Kayaknya kalau loadnya ribet ya, karena di setting pakai time di ini nih, di otomatis di SCC-nya. Jadi saya matiin MCB solar panel saya aja ya. Ini kan solar panel sekarang tegangannya segini nih ya, 14, sekian, current-nya segitu ya, ngecasnya 5 watt. Coba saya matiin ya, saya matiin nih, ceklek aja, MCB-nya saya matiin tuh. Nah lihat tuh teman-teman tuh ya, dia langsung update ya, tegangannya habis ya. Ini tinggal dari kapasitor aja, mungkin dia akan berangsur-angsur akan jadi 0 juga ya. Nah udah 0 ya, 0, current-nya 0, PV power juga 0 ya, karena dia ngupdate ya. Kelihatan teman-teman ya. Kalau saya nyalain lagi ya MCB dari solar panel saya ke SCC ya, ini contoh aja teman-teman ya. Nah sekarang kalau saya nyalain lagi MCB saya ya untuk solar panel ya, biar dia ngupdate-nya real time ya, membuktikan aja, klik. Dia mestinya ngupdate nih, PV input voltage-nya nah langsung naik ya, jadi 37 sekian. Current masih 0, dia masih nyari MPPT ya, tunggu sebentar ya, dia akan update juga nih. Ini juga powernya masih 0 ya, karena current-nya 0. Tunggu sebentar ya, kita tunggu. Nah udah mulai ada tuh 0,01, kecil banget ya, karena ini mendung sih ya. Ini saya cuma nunjukin aja cara monitoringnya ya, dengan alat ini, sederhana dan gampang ya, murah lagi teman-teman. Nah kira-kira begini ya teman-teman ya. Jadi ini sudah real time monitoring ya. Cara settingnya seperti itu yang tadi saya jelaskan ya, untuk Narada maupun untuk ePiver ya, dengan alat ini ya, sederhana. Kalau yang ePiver ini seperti yang sebelumnya, yang versi serial terminal ya, nggak perlu power supply ya, tinggal colok kabel RS485 aja ke SCC. Kira-kira begitu teman-teman cara settingnya ya. Nanti semua template project ini, baik untuk yang SCC ePiver ini ataupun untuk yang Narada, itu akan saya berikan ke teman-teman ya. Teman-teman bisa download linknya untuk tinggal scanning aja pakai kamera ya, QR code itu tinggal di scan, nanti di blinknya langsung keluar projectnya. Kira-kira itu teman-teman ya. Ini juga bisa dirubah-rubah kalau nanti udah ngerti, udah advance atau ya, silakan dirubah-rubah aja widgetnya, suka-suka bentuknya gimana, tampilannya gimana ya. Kira-kira itu aja teman-teman. Untuk kalau teman-teman ada yang berminat untuk dua alat ini ya, untuk monitoring SCC ePiver maupun untuk baterai Narada secara wireless dengan aplikasi Blink, itu bisa dicek di link dan deskripsi ya. Pastinya saya pastikan harganya murah ya, bersahabat buat teman-teman. Kira-kira itu aja teman-teman, mohon maaf kalau kelamaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.